Bagaimana cara golongan Islam garis keras dulu menggempur kerajaan Majapahit sampai runtuh dan hilang seperti tanpa bekas? Sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, keruntuhan Majapahit tentu meninggalkan luka dan trauma yang besar bagi keturunan-keturunannya. Satu hal yang selama ini selalu ditutup-tutupi dalam sejarah adalah proses keruntuhan kerajaan Majapahit yang erat kaitannya dengan politik agama. Sejarah mainstream selalu berkata bahwa Majapahit itu runtuh karena memang kerajaan ini sudah tua dan sudah lemah secara politik. Namun, kalau membaca beberapa serat kuno tentu berbeda, dan ini dirangkum dalam buku Kerajaan Islam Pertama di Jawa berikut ini. Sebenarnya, golongan saudagar Islam sudah mulai ramai menempati pesisir-pesisir Jawa semenjak dekade-dekade terakhir Majapahit. Dulu, pesisir Jawa adalah lokasi strategis untuk perdagangan internasional dan merupakan pusat ekonomi. Disinilah lahir golongan menengah Islam yang mayoritas ternyata adalah keturunan etnis Cina yang berasal dari negeri Champa. Awal mulanya mereka mengakui kedaulatan dan pemerintahan Majapahit. Agama Islam menyebar karena ada pengaruh wali yang juga berprofesi sebagai saudagar. Mereka ini adalah golongan menengah di zaman itu dan mayoritas berasal dari etnis Cina. Di kemudian hari, golongan menengah Islam terpecah menjadi dua, yakni golongan putihan yang keras dan fanatik dengan golongan abangan yang toleran dan plural. Ketika kerajaan ini semakin tua dan semakin lemah politiknya, golongan putihan yang dipimpin oleh para wali mereka mulai menyerang keraton Majapahit hingga hancur. Isu kafir dimainkan untuk menakut-nakuti warga dan melumpuhkan kekuasaan di keraton. Ini tentu sangat miris, karena seharusnya wali adalah gelar yang disematkan kepada orang yang sudah suci spiritualnya. Semakin suci seorang penganut Islam, seharusnya mereka semakin menghindari perebutan kekuasaan. Namun ini berbeda, karena fanatisme agama telah mengalahkan kesucian spiritual itu sendiri. Di saat umat Islam dari golongan putihan ini menyerbu keraton Majapahit, mereka juga membentuk pemerintahan baru di pesisir Demak dengan Raden Patah sebagai sultannya. Kerajaan baru ini lantas disebut dengan Kerajaan Demak yang akhirnya mengkudeta pemerintahan Majapahit dibantu dengan para wali. Mirisnya, Raden Patah itu adalah putra raja terakhir Majapahit itu sendiri. Setelah keraton berhasil dilumpuhkan, peperangan masih berlanjut untuk mengamankan wilayah Jawa dari kekuasaan Hindu. Kerajaan Bali sempat ingin menguasai sisi timur Jawa, namun lagi-lagi isu kafir dimainkan untuk menggempur Bali. Tak lama, proses Islamisasi menyebar hingga ke Jawa Barat, Lombok, dan Sumbawa. Hanya Bali yang tidak pernah bisa diislamkan. Entah kenapa. Sejarah ini memang kontroversial sih, namun ini adalah sebuah kenyataan pahit yang harus kita terima. Di saat agama sudah dijadikan alat politik untuk menguasai suatu wilayah, maka di situ pasti muncul tragedi. Sejarah kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa ini selengkapnya bisa dibaca sendiri di buku ini ya. Check out bukunya sekarang di TikTok aku, mumpung stok masih ada.